adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Yes. Adik-adik, hari ini Lause sangat bersuka cita karena Lause bisa berjumpa dengan kalian semua. Meskipun melalui ibadah online, kita tetap harus bersuka cita memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita pujikan tangan kanan, tangan kiri di medley dengan jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung depan dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jadi kalau kita setiap hari mau jalan sama Tuhan, membuat kita mendapatkan sukacita dan kedamaian. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami anak-anak-Mu telah dapat kembali untuk dapat melakukan ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap proses ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nantinya firman Tuhan yang akan disampaikan membawa sukacita bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, kita semua dapat bersukacita dan dapat kedamaian di dalam hati kita karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita dan kita selalu mendapatkan kasih sayang dan sukacita dari Tuhan. Mari kita pujikan I have got a joy. Bangkit berdiri. I have a joy down in my heart. Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy down in my heart. And in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Joy down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kita sangat bersukacita oleh karena Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Terlebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu telah siap untuk diberkati dengan firman Tuhan.
Tuhan mohon pimpin anak-anak sehingga anak-anak dapat mengerti apapun firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan. Kiranya Tuhan juga berkati Lose Simon yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, puji nama Tuhan jikalau pada saat ini kita masih dapat berkumpul di rumah kita masing-masing, berkumpul secara online di rumah kita masing-masing ya, untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk Lose Sally yang sudah berdoa untuk kita semuanya. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, diceritakan dalam Alkitab yang akan kita renungkan ini adalah ketika mereka melayani di sebuah daerah yang namanya Antioquia. Ya, daerah mereka tinggal ini adalah Antioquia. Ternyata Tuhan mempunyai visi yang lain, yakni Rasul Paulus dan Barnabas harus pergi dari Antioquia ke satu daerah yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka mereka meninggalkan Antioquia. Ketika mereka meninggalkan Antioquia, mereka naik kapal. Lalu juga mereka turun dari kapal, melewati jalan yang datar, gunung, dan sebagainya di daratan. Nah, sampailah mereka di suatu daerah. Di suatu daerah itu ternyata pada hari Sabat atau hari di mana orang-orang Yahudi beribadah, atau hari Minggu ketika kita orang-orang Kristen beribadah. Nah, ketika didengarnya di sana ada Rasul Paulus, maka pemuka agama di sana mengatakan, "Sampaikanlah sesuatu untuk kami ini. Sampaikanlah sesuatu untuk kami boleh dengarkan yang berasal dari Tuhan." Nah, akhirnya si Rasul Paulus ini menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang yang saat itu sedang beribadah. Dia berkhotbah. Lalu banyak orang menjadi percaya. Apa yang dia khotbahkan? Yang dia khotbahkan, yang dia ceritakan kepada banyak orang itu adalah demikian. Bahwa Allah yang mengasihi umatnya adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang senantiasa setia dengan janjinya. Karena dia setia dan mengasihi umatnya, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan kehidupan kekal dan terlepas dari hukuman yang kekal. Nah, adik-adik kasih Tuhan, mendengarkan berita firman Tuhan ini, banyak orang saat itu menjadi percaya. Lalu si pemuka agama ini bilang lagi, "Ya sudah, kalau gitu selanjutnya nanti kalau waktu ibadah kamu diundang untuk berbicara ya, menyampaikan firman Tuhan lagi ya." Dia bilang seperti itu. Lalu Rasul Paulus setuju. Dia setuju untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi adik-adik dikasih Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak percaya, ya. Ada juga orang-orang yang tidak percaya, sehingga ketika mereka selesai beribadah, ternyata Barnabas dan Rasul Paulus ini dipanggil oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh orang-orang yang tidak suka firman Tuhan diberitakan. Lalu mereka diusir dari tempat itu. Tapi mereka berhasil menyelamatkan diri. Lalu di dalam penyertaan Tuhan, mereka diutus kembali ke Antioquia. Ketika mereka sampai di Antioquia, banyak jemaat Antioquia itu berantusias, ya. Mereka itu tidak sabar. Mereka dengan sukacita menyambut Barnabas dan Rasul Paulus. Mereka itu bersukacita, sangat gembira hatinya. Karena apa? Rasul Paulus dan Barnabas kembali. Lalu ketika mereka sudah bersama-sama dengan orang banyak yang ada di Antioquia itu, jemaat yang ada di Antioquia bilang, "Ayo ceritakanlah apa yang sudah Tuhan ceritakan, yang sudah perbuat untuk kamu. Ceritakan dong apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kalian selama kalian memberitakan firman Tuhan.
Ayo dong ceritakan apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk kalian ketika kalian berada di luar Antiokhia untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu mulailah mereka bercerita. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu melindungi kita. Tuhan menyertai kita sehingga kita dapat mengerjakan visi misi Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di luar Antiokhia dengan baik. Banyak orang menjadi percaya, walaupun kami juga ditolak oleh beberapa orang. Berbahagia, lalu setiap orang yang ada di Antiokhia itu, jemaat yang ada di Antiokhia, berbahagia mereka semuanya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sekarang lo semua tanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah apa? Sedih? Oh iya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus bersuka cita karena Allah menyampaikan suaranya untuk menyapa kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Harus bersuka cita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita seharusnya bersuka cita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga patut bersyukur kepada orang-orang yang telah Allah utus untuk menyampaikan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus dan Barnabas yang ada di Alkitab tadi. Tetapi di gereja kita juga patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kira-kira siapa ya yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja kita? Ada yang tahu? Yang tugasnya sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas tadi. Siapa? Lause Herman, ya. Terus juga ada Bapak Pendeta Aran. Kalau di sekolah minggu juga ada lause-lause banyak, ya. Banyak lause-lause di sekolah minggu. Nah, ada yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak yang mengasihi Tuhan ini adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk kita semua, supaya kita semuanya dapat mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan menuntun kita ke dalam jalan menuju surga. Kita patut bersyukur kepada orang-orang yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja kita. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia Allah. Adik-adik kasih Tuhan, mulai hari ini mari kita bersama-sama belajar untuk bersukacita selalu, ya, untuk kita senantiasa bergembira dan berantusias untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh lause-lause di sekolah minggu, oleh penginjil maupun Pak Pendeta, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, untuk menuntun kita supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah bekal kita kelak hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan kita juga patut bersyukur kalau Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa pada saat ini, bersyukur untuk firman Tuhan dan juga bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah belajar dari Rasul Paulus juga Barnabas. Terima kasih karena kami juga diajarkan untuk bagaimana kami harus meresponi dan bagaimana kami harus bersikap pada saat firman Tuhan diberitakan. Kami harus bersikap dengan baik, kami harus bersikap hormat, bersukacita, karena firman Tuhan yang diberitakan adalah untuk keselamatan kami. Karena firman Tuhan yang diberitakan adalah untuk membimbing kami supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan di gereja kami. Terima kasih untuk Lause Herman beserta dengan keluarga. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Aran beserta dengan keluarga yang telah Tuhan percayakan untuk membimbing kami sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih juga untuk semua Lause sekolah minggu yang telah Tuhan percayakan untuk mendidik kami
untuk kami lebih mencintai dan mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.